sehat selalu buat kita semua. Salam Veritas, semangat perubahan semua untuk Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam Renungan Suara Veritas, Senin 16 Agustus 2021. Hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22 tentang orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita semua pernah mendengar pepatah, muda foya-foya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Wih, rasanya enak sekali kalau itu bisa terjadi. Iya, waktu masih muda kita bisa foya-foya dan melakukan apapun yang kita suka. Saat kita tua, kita kaya raya, sehingga menikmati hidup. Dan ketika kita meninggal, kita pun masuk surga. Namun bisakah seperti itu? Ya, kalau secara teori sih bisa-bisa saja. Andai misal sebelum mati, orang itu telah bertobat dengan sungguh-sungguh. Tetapi bacaan kitab suci pada hari ini mengatakan beberapa hal mengenai orang yang kaya alias yang banyak harta. Pergulatan orang muda dalam Injil hari ini kiranya menjadi pergulatan kita saat ini juga. Sebagai orang beriman, kita paling tidak pernah bertanya, apa yang harus saya lakukan agar mendapat keselamatan nantinya. Demikian juga kegelisahan akhir orang muda dalam kisah itu juga menjadi pergulatan umat beriman saat ini. Di awal begitu menggebu dan mencari dan menemukan cara hidup yang mengarahkan kepada kesempurnaan. Tetapi ketika mendengar tantangan Yesus, pemuda itu pergi dengan murung, karena ada begitu banyak kekayaan yang melekat padanya. Demikian juga kita, di awal kita begitu bersemangat untuk menjadi orang Kristiani. Di tengah jalan mulai meredup karena berbagai tantangan, terlebih tentang tantangan tentang gaya hidup Kristiani yang seringkali tidak masuk di akal orang pada umumnya. Dalam perikop hari ini kita bisa belajar, pertama, bahwa hanya ketika masih hiduplah kita mampu berbuat kebajikan. Hanya dalam hiduplah kita mampu berbakti kepada Allah dan juga kepada sesama. Artinya kita tidak perlu menunda-nunda, menanti-nanti ketika akan berbuat yang baik. Kita tidak bisa menunda nanti-nanti untuk hidup mendekatkan diri pada Tuhan. Tidak jarang kita berpikiran, nanti saja menjelang mati baru bertobat. Terlambat jika demikian. Karena kita persis sama sekali tidak tahu kapan waktunya datang.
Yang kedua, kita bisa belajar bahwa menuruti perintah hukum agama adalah suatu kebaikan dan keunggulan. Namun ternyata jika hanya menuruti hukum itu, kita masih berada di level baik, belum pada level kesempurnaan. Dengan jelas Yesus menantang pemuda tadi yang belum puas dengan kebaikan yang dia punya. Jika ingin sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apakah mudah? Persis seperti orang muda tadi. Pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kesempurnaan bukan soal memiliki ini dan itu, sukses dalam hidup dengan segala prestasi yang didapat, mampu menjadi orang yang terkenal. Tetapi justru Yesus memberikan pengertian baru bahwa kesempurnaan itu adalah sebuah kenosis atau pengosongan diri seperti yang Yesus lakukan. Memang tidak mudah dan perlu pengorbanan. Semakin beriman sudah semestinya dibarengi dengan kerendahan hati kenosis. Yang ketiga, kita belajar bahwa iman kita adalah iman yang aktif, bukan hanya sekedar menerima hukum. Tidak melanggar hukum adalah baik, tetapi tidak cukup berhenti di situ. Kita perlu menyangkal diri melampaui sekedar kewajiban. Disitulah kita bertindak dengan iman. Dengan iman kita memakai apa yang kita miliki untuk membantu sesama. Kita mengikuti Kristus dengan jalan terlibat aktif dalam hidup bersama orang lain. Menjadi murid Kristus tidak harus terlibat dalam kebersamaan dengan sesama. Artinya kita harus terlibat dalam kehidupan bersama sesama kita. Tidak membunuh adalah perintah hukum, tetapi semakin memberikan kehidupan kepada orang lain adalah bentuk iman yang aktif. Tidak mencuri itu juga kebaikan, namun memberi bantuan kepada orang miskin adalah bentuk aktif dari iman. Semoga pada hari ini hanya kepada Tuhanlah seluruh perhatian dan kelekatan kita tertuju. Apa yang kita dapat darinya, mari kita gunakan sebagai usaha kebajikan dalam hidup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda yang senantiasa boleh kami terima. Terlebih pada hari ini, Engkau mengajak kami untuk tidak cepat berpuas diri dengan tidak melanggar semua perintah. Kami mohon, semoga kami semakin tergelitik untuk menjadi lebih sempurna dengan mengamalkan sabda-Mu di tengah-tengah masyarakat, dengan melayani sesama kami yang membutuhkan. Dikau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Santa Maria dan Santo Dominikus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhir kata, jalan-jalan ke Pasar Kanoman. Jangan lupa menikmati empal. Sabda Tuhan mari kita amalkan agar kita beroleh hidup kekal. Terima kasih.